Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waude Nur Hasmi dari mahasiswa Universitas Terbuka Pulau Taliabu. Hari ini saya akan membawakan materi tentang materi pokok ceramah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan judul pembelajaran. 1. Mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. 2. Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai untuk disajikan dalam ceramah. Sebelum kita lanjut dalam materi berikutnya, mari kita perhatikan peta konsep berikut ini. Peta konsep berikut ini, ceramah merupakan informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah, yaitu memahami informasi dan permasalahan aktual. 2. Menentukan informasi dari permasalahan aktual. Bagian-bagian penting permasalahan aktual yaitu menelaah bagian penting dan dari permasalahan aktual. Merancang bagian-bagian penting dari permasalahan aktual. 1. Memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Ceramah biasanya dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Informasi yang disampaikan pun erat dengan pengetahuan penceramahnya. Selain itu, informasi yang disampaikan dalam ceramah dapat berupa nasihat permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Seperti yang kalian simak teks ceramah sebelumnya atau teks ceramah yang kalian pernah dengar atau seseorang yang pernah kalian mengikuti ceramahnya. 2. Menentukan informasi dan permasalahan yang aktual. Pada dasarnya, informasi merupakan pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Pokok-pokok isi informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur-unsur 5W plus 1H. Itu apa? Siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Informasi yang bersumber dari berbagai media akan terus-menerus mengalami perubahan sesuai kondisi. Dalam bentuk penyajiannya, informasi yang dapat disampaikan media harus relevan dan memiliki manfaat bagi pembacanya. Sedangkan permasalahan aktual berarti sebuah peristiwa atau hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Ketika informasi disajikan dalam bentuk sebuah media harian atau mingguan, yang diinformasikan harus bersifat aktual. Begitu juga dengan informasi yang terdapat dalam ceramah. Informasi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan permasalahan nasihat, bahkan petunjuk yang ditawarkan sebagai solusi dari suatu permasalahan. Jadi, jenis-jenis informasi termasuk informasi dalam ceramah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. 1. Informasi berdasarkan fungsinya. Informasi ini dibedakan menjadi 3. Pertama, informasi yang bersifat edukatif yang akan memberikan pengetahuan baru. Kedua, informasi bersifat persuasif yang berisi pesan ajakan
bagi penerima pesan. Ketiga, informasi bersifat reaktif yang sifatnya menghibur semata. 2. Informasi berdasarkan format penyajiannya. Informasi dibedakan menjadi informasi yang hanya berbentuk teks atau tulisan saja, gambar atau foto, ilustrasi atau karikatur. Selain itu, informasi juga bisa berbentuk featur, resensi, dan kolom khusus yang disajikan dalam media cetak. 3. Informasi berdasarkan lokasi. Jenis ini berdasarkan lokasi peristiwa atau kejadian sedang berlangsung. Misalnya, informasi dari tiap daerah, kabupaten, nasional, maupun mancanegara. Bagaimana menyusun kerangka ceramah? Ada 3 hal penting dalam menyusun kerangka ceramah, yaitu struktur ceramah, memberikan pengenalan isu, topik yang akan dibahas, menempatkan rangkaian argumen yang harus kalian kasih, pendapat dan argumen yang disertai fakta agar informasi yang disampaikan tidak valid, menegaskan kembali argumen dan fakta yang bisa kalian simpulkan, penguatan saran dan solusi topik yang dibahas, maksud dan tujuan yang harus ditahu yang akan disampaikan, dan tersusun secara logis. Pastikan informasi yang kalian sampaikan tidak loncat-loncat atau maju mundur. Apa yang disampaikan itu harus runtut agar mudah dipahami. Melakukan riset, banyak riset tentang topik yang akan disampaikan. Kalian bisa riset dari koran, buku, atau internet. Kalian juga bisa riset tentang istilah-istilah keren saat ini yang nyambung sama topik kalian. Dan hasil final teks ceramah, susun bahan-bahan yang sudah kalian dapatin. Dari riset menjadi teks yang sudah utuh dan runtut. Jadi kalian tinggal siapkan bicara di depan orang banyak. Sudah paham kan bagaimana bikin teks ceramah? Sekarang bagaimana caranya buat menjadi ceramah yang anti boring di depan orang banyak? Contohnya bagaimana? 1. Lafalkan dengan jelas. Artikulasi A, I, U, E, O harus jelas di telinga publik. Kalian bisa melatih kemampuan kalian, mungkin melafalkan di YouTube atau di platform lain. Pak, ucapkan dengan intonasi yang tepat. Intonasi berkaitan dengan naik turunnya nada suara. Pastikan kalau intonasi kalian sesuai dengan emosi topik yang akan dibicarakan. Misalnya kalian tidak mungkin ceramah tentang 17 Agustus dengan intonasi yang datar. Jadi sebaliknya, kalian bicara dengan nada yang penuh semangat. 3. Pasang sikap tubuh yang menarik. Kalian perlu memperhatikan sikap tubuh yang menarik agar ceramah kalian menarik, dan usahakan untuk membawakan gerakan yang variatif. Jangan diam saja kayak patung. Selain itu, sesuaikan body dengan suasana, karena body punya pengaruh besar dan bisa membawa suasana. Oke, saya kira pembelajaran tentang ceramah hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.